Luar biasa sekali karena hari juga mulai agak-agak hujan mungkin ya. Kita mungkin sudah waktunya untuk menerima wasiat dari salah satu suhu pergerakan kita, yang mana campaign ini juga disarankan oleh beliau sebenarnya, maksudnya agenda-agenda ini sebelum hujan dan segala macam. Nanti kalau kawan-kawan masih ada orasi dan semacamnya, mari kita dengarkan orasi dari Bung Nur Sasyata. Waktu dan tempat kami persilakan. Nggak boleh begitu adik, kata dia. Asik ya. Iya, cek. Teman-teman sekalian, aku bicara mewakili keresahannya Raffi. Sebagai anak muda progresif, juga warga Kota Malang. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman, solidaritasnya, semangatnya. Semoga percikan api ini terus ada gitu di setiap momentum perayaan. Dalam tanda kutip, kita coba merefleksikan setiap peristiwa keserakahan negara serta korporat yang akhirnya juga menjerumuskan kita pada situasi yang tidak menentu, seperti iklim, cuaca, dan seterusnya yang tidak bisa kita tebak belakangan ini. Di momentum Hari Lingkungan Internasional ini, saya pikir ada begitu banyak kawan-kawan kita di seluruh daerah di tanah air yang turut merayakan dalam bentuk apapun, termasuk yang kita lakukan hari ini. Ini adalah bagian daripada aksi sederhana, campaign kreatif yang menurutku itu penting dalam hal kita menyampaikan pesan-pesan baik dan juga kritik kita terhadap negara atau para pengelola layanan publik yang sampai hari ini pun tidak bisa memastikan kita hidup dalam lingkungan atau alam yang lebih sehat. Tetapi itu bukan karena semata-mata kesalahan tata kelola, tapi ini ada struktur dan sistem yang juga menguasai dan menuntut atau bahkan memaksa kehidupan umat manusia itu harus berada di dalam situasi yang tidak menentu. Di balik semua itu ada kepentingan akumulasi modal yang juga terkonsentrasi pada segelintir mereka, yang kita sebut akhir-akhir ini sebagai oligarki kapitalistik, gitu ya. Nah, tentu karena kita bicara dalam konteks Malang Raya, maka saya pikir ada banyak pesan yang sudah disampaikan, baik itu melalui sajak puisi maupun orasi-orasi ilmiah yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Sebagai pengingat saja bahwa situasi Malang Raya juga berada dalam keterancaman. Jadi retakan-retakan metabolisme alam itu semakin melebar sepanjang atau secara bersamaan juga ketika proyek-proyek investasi, proyek-proyek infrastruktur itu kemudian terus digalakan tanpa mempertimbangkan hak sosial ekologis masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentu kepentingan kapital itu harus lebih utama, yang berwujud pembangunan infrastruktur, bisa saja secara spesifik itu jalan tol, kereta gantung, atau bahkan proyek-proyek pembangunan mutakhir lainnya seperti perumahan. Kita tentu bisa mendata atau bahkan menderetkan kisah-kisah kerusakan yang dilakukan atas nama pembangunan di Malang Raya. Kalau kita tarik di dalam konteks kebijakan negara, maka di Kota Malang itu ada proyek strategi nasional yang menempatkan lokasinya ada di Malang Selatan atau Kabupaten Malang. Proyek Bromo atau proyek wisata di Bromo, kemudian ada kawasan ekonomi khusus di Singosari yang coba diintegrasikan oleh pemerintah daerah Malang Raya, yang itu punya hubungan dengan pemerintah Kota Batu dan juga Kota Malang. Gagasan besarnya adalah mendorong kemajuan melalui kebijakan pariwisata. Di Kota Batu pun sama. Meskipun kereta gantung itu tidak atau belum masuk di dalam skema proyek strategi nasional, tapi sudah diklaim sebagai proyek nasional sebagai dalih untuk mempermudah atau mempercepat proses
realisasinya. Dengan demikian, keterancaman itu tidak lagi menjadi hal yang ilusi, tapi betul-betul nyata. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita juga bisa bicara di dalam konteks bagaimana air dapat kita konsumsi, dapat kita akses secara gratis tanpa dirosaki. Masalahnya adalah setiap proyek infrastruktur itu membutuhkan ruang, dan ruang itu berkaitan dengan soal tempat, soal ekosistem, soal manusia, soal segala aktivitas kehidupan sosial manusia. Yang manakala itu kemudian dipaksakan, maka secara otomatis seluruh ekosistem yang ada di situ harus digeser atau diusir paksa keluar dari ruangnya. Itu kita bisa lihat konfliknya ada di Gemulo kalau di Batu. Ada juga di Ngenep kalau teman-teman mau main ke sana. Ada juga di Kasinan. Dan di Kota Malang juga tidak sedikit. Masalah lain yang sementara ini dan akan terus kita hadapi adalah soal keberpihakan pemerintah daerah terhadap teknologi dan juga manusianya yang mewujudkan diri di dalam skema kebijakan Perda Tata Ruang. Malang Raya sedang mengancang-ancang untuk menyesuaikan atau merevisi kebijakan RT/RW sesuai dengan kondisi pembangunan yang ada. Jadi logika yang dipakai itu adalah falasi, sesat. Jadi ketika pembangunan yang bermasalah, bukannya pembangunannya yang kemudian dirubah atau dievaluasi, tapi yang dievaluasi adalah kebijakannya. Yang berarti bahwa evaluasi itu menyesuaikan. Ketika pembangunan bermasalah, maka kebijakannya juga harus disesuaikan dengan pembangunan yang terjadi. Nah, logika ini yang masih bercokol di dalam isi kepala para pejabat kita. Kota Malang pun demikian. Kota Malang itu diam-diam ternyata juga sudah menyiapkan rancangan perubahan RT/RW. Kabupaten Malang juga demikian, sedang menyiapkan. Kota Batu, kita tinggal hitung kurang lebih 10% lagi akan didok. Posisi draftnya sudah ada di Kementerian ATR dengan berbagai macam evaluasi. Tentu ada banyak catatan kalau kita bicara soal perubahan RT/RW Kota Batu. Jadi omong kosong ketika negara selalu berkhutbah tentang demokrasi, tentang HAM, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekologi masyarakat tanah air, terutama di Malang Raya. Jika kepentingan dibalik itu adalah menempatkan ekonomi sebagai satu-satunya orientasi dari seluruh proyek pembangunan yang ada. Jika demikian, maka logika yang dipakai adalah hukum pasar. Kalau suatu proyek itu tidak memberikan nilai lebih di dalam proses akumulasinya, maka proyek itu lebih baik ditiadakan. Yang kita anggap itu jauh lebih menyelamatkan kehidupan sosial ekologis kita. Tapi pemerintah berkata lain. Yang ada di isi kepala mereka adalah berapa banyak duit atau berapa banyak pendapatan modal yang bisa dia putar kembali. Nah, akibatnya kita bisa tahu perampasan ruang di mana-mana, ya kan? Lingkungan hidup rusak di mana-mana, hutan dibabat di mana-mana, ruang terbuka hijau. Nah, taman ini diklaim sebagai ruang terbuka hijau. Demikian juga yang di seberang. Padahal di situ dulu pasar. Nah, sekarang sudah jadi tempat nongkrong anak muda. Taman seberang jalan itu. Sama ketika pembangunan mutakhir semacam perumahan. Ngendap itu juga masalahnya adalah soal perumahan. Yang masalah soal-soal kebijakan itu atau soal-soal syarat-syarat perizinan itu tidak kemudian didahulukan. Tapi pemerintah bolehkan saja.
Padahal dampaknya sudah nyata. Di situ pernah terjadi longsor ketika proyek itu berlangsung. Kumpulannya juga keruh dan seterusnya. Nah, Kasinan pun demikian. Kasinan itu menurutku adalah bukti konkret ketika satu pembangunan itu terjadi dan berdampak langsung terhadap lingkungan, terhadap air dan seterusnya. Wisata Alaska ketika berdiri di situ tidak membutuhkan waktu lama, debit air semakin berkurang, akses masyarakat untuk mengambil air dan seterusnya itu juga semakin susah. 1 bulan setelah perjuangan teman-teman warga Kasinan itu berlangsung dan mendapatkan angin segar dari pemerintah waktu itu, dan akhirnya wisatanya ditutup, air kembali normal. Nah, kita bisa bayangkan gitu, bagaimana dampaknya ketika kita harus berhadapan dengan proyek kereta gantung. Skemanya sudah keluar, desainnya sudah ada, bahkan rutenya juga sudah ditetapkan. Pertama, itu menghubungkan antara situs-situs pariwisata, situs-situs wisata atau objek-objek wisata, Jatim Park 1 sampai ke Panderma. Itu rute yang pertama. Rute yang kedua itu di wilayah perkotaan, Kecamatan Batu. Rute yang ketiga Bumi Haji. Bahkan kalau kita mau ngomong di Kota Batu, hutan yang masih rimbun itu adalah wilayah Bumi Haji. Gitu. Tapi ketika proyek itu masuk, nah kita juga sudah bisa membayangkan seberapa parahnya hutan rusak akibat proyek itu. Nah, masalahnya adalah kita seringkali selesai pada proses pembacaan, sementara lingkungan itu adalah satu hal yang material. Artinya kalau kita tidak merubahnya secara konkret, maka dia akan terus dirusak dengan cara-cara yang konkret pula. Oleh siapa? Pemerintah dan korporat. Nah, barangkali soal terakhir ini yang perlu kita refleksikan. Saya percaya pada teman-teman semua, seluruh kolektif dan juga jaringan solidaritas yang ada, bahwa kita punya niat yang tulus untuk menyelamatkan planet ini dengan hal-hal kecil yang kita lakukan. Tapi tidak cukup hanya selesai di ruang diskusi. Kita mesti berada di lokasi. Jadi analisis kita itu harus konkret terhadap peristiwa-peristiwa konkret, dan aksi kita juga harus konkret terhadap masalah-masalah konkret. Itu yang kemudian membedakan kita dengan para filsuf. Cukup filsuf saja yang memikirkan tentang dunia. Tugas kita adalah merubah dunia. Saya pikir itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mantap. Terima kasih suhunya suhu. Bung Hatta yang juga bersama kawan-kawannya itu kehadirannya ditakuti oleh pemerintah, mungkin seperti itu. Pemerintah paling ketemu orang kurang. Oke, habis ini kita akan foto bersama. Sebelum foto bersama ada mungkin satu kata-kata ya, ada kata-kata yang akan disampaikan oleh Mbak Lila dari perwakilan dari Wali Jatim kepada Mbak Lila. Kami persilakan. Jadi kata-kata terkait sembarang lah Mbak, buku itu. Saya kok bisa takut. Terima kasih buat kawan-kawan, terima kasih buat Raffi yang selalu menunjuk orang tapi tidak pernah menunjuk dirinya sendiri. Ya, saya Lila dari Wali Jatim. Nggak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat hari ini teman-teman mau datang. Sebenarnya yang ingin Wali Jatim sampaikan adalah Wali Jatim ingin membentuk satu wadah untuk kita kampanye bersama di Malang Raya ini.
Karena seperti yang dijelaskan panjang tadi sama teman-teman orasi, lalu ditutup dengan Mas Atta, bahwa di Malang Raya mulai Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang tidak lepas dari pembangunan untuk wisata dan juga berdalih untuk kesejahteraan masyarakat, tapi justru ruang hidupnya, hutannya, airnya itu dieksploitasi besar-besaran. Nah, untuk itu kawan-kawan semua mulai dari mahasiswa, komunitas literasi dan lain sebagainya, bahwa ini salah satu bentuk bahwa kampanye itu nggak harus aksi yang kekerasan dan lain sebagainya. Kampanye itu bisa dalam bentuk berpuisi, lalu mungkin yang disampaikan Raffi tadi, kawan-kawan di Jawa Tengah mereka berkampanye melalui cerpen seperti itu, lalu bisa film dan banyak hal. Nah, selanjutnya saya juga nyambung dari yang dikatakan Raffi bahwa ini baru rangkaian yang pertama, ada rangkaian kedua yaitu Kekasinan, di mana kita bisa bareng-bareng merawat hutan Kasinan lagi yang dulu kita bareng-bareng suarakan, yang masalahnya masih terus berlanjut, bukan hanya berhenti dengan kasus di Alaska. Terus juga yang rangkaian terakhir adalah talkshow anak muda, yang salah satunya Raffi juga akan jadi pembicara. Itu nanti bareng-bareng di akhir kita bisa deklarasi bersama, deklarasi anak muda, yang merupakan dari Walhi Nasional sendiri punya rangkaian kegiatan deklarasi se-Jawa, dan nantinya dimulai dengan deklarasi per daerah dulu, salah satunya di Malang Raya ini. Dan terakhir harapannya ini terus berlanjut, solidaritas ini nggak berhenti di momentum-momentum seperti ini. Teman-teman, kita bisa bareng-bareng suarakan dengan karya teman-teman apapun itu. Itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan salam lestari. Iklim. Hari Lingkungan Hidup Sedunia.